Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya. Baiklah sahabat, kali ini jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Ini merupakan materi untuk kelas 10 SMK. Untuk sub pokok materi bahasan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai sistem koordinat. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti sahabat dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub maupun sebaliknya. Jadi nanti kita mempelajari dua koordinat, yaitu kartesius dan kutub. Baiklah. Andaikan kita memiliki sumbu koordinat XY dan berpusat di titik O yaitu 0,0, kemudian di sini terdapat sebuah titik A. Titik A ini berjarak Y dari sumbu X dan berjarak sepanjang X dari sumbu Y. Kemudian dari O ke A kita tarik garis, nanti muncullah sebuah R, itu simbolkan untuk jari-jari. Ini juga berkaitan dengan subbab pertama kita dulu ya. Kemudian antara sumbu X positif dengan OA membentuk suatu sudut theta. Nah, nanti untuk titik A ini dapat kita nyatakan dalam koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Nah, untuk koordinat kartesius nanti isinya adalah X dan Y-nya, abscis dan ordinatnya. Ini sudah kita pelajari semenjak di bangku SD ya. Kemudian kalau koordinat kutub nanti isinya adalah berapa panjang jari-jarinya dan sudutnya. Jadi untuk kutub nanti pasti yang di belakang itu isinya adalah sudut. Kalau kartesius dua-duanya bilangan biasa, bukan sudut ya. Nah, bagaimana cara mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub maupun sebaliknya? Nah, perhatikan. Dari koordinat kartesius yang diketahui adalah X dan Y-nya. Kemudian jika kita ingin menentukan koordinat kutubnya, berarti kita butuh menentukan R dan juga theta. Jadi kalau dari kartesius ke kutub kita butuh menentukan R dan tetanya. Nah, R itu sendiri. Nah, karena tadi ya terdapat segitiga siku-siku ya, maka R itu nanti bisa didapat dari Pitagorasnya antara X dengan Y. Kalau kita kaitkan dengan subbab pertama, R ini adalah sisi miringnya, kemudian X itu adalah sisi samping, Y adalah sisi depan. Kemudian untuk menentukan theta nanti bisa diambil dari tangan sebuah sudut. Nah, tangan itu depan per samping, depan itu Y, samping itu X. Ini jika yang diketahui adalah kartesius, kita menuju ke kutub. Nah, sebaliknya sahabat, kalau dari koordinat kutub kita diminta menentukan koordinat kartesiusnya, berarti kita sudah punya R dan punya theta. Tinggal menentukan apa? Tinggal menentukan X dan Y-nya. X itu nanti bisa diperoleh dari R kali cos theta. Kemudian kalau Y, R kali sin theta. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke review mengenai sumbu koordinat ya. Tentang daerah koordinat kita memiliki, kalau dikaitkan dengan sudut berelasi yang sebelumnya, ini namanya kuadran 1,
lalu ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi KD-KD sebelumnya tetap kita gunakan ya sahabat, karena saling berkaitan. Kuadran 1, kisaran sudutnya berapa? 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2, 90 derajat lebih sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga, 180 derajat lebih sampai dengan 270. Kuadran keempat, 270 lebih sampai dengan 360 derajat. Kemudian di kuadran 1, semua trigonometri bernilai positif, all plus. Kuadran 2, sinnya yang plus. Kuadran 3, tangannya yang plus. Kuadran 4, cosnya yang positif. Kemudian ingat juga cara mengubah sudutnya. Kalau kuadran 2 pakai 180 min. Kuadran 3 pakainya 180 plus, kuadran 4 360 min. Kemudian mengenai koordinatnya. Untuk yang di kuadran 1, di sini kan nilai X-nya positif ya sahabat. Ini kaitannya dengan koordinat sumbu X. Kemudian yang di sini juga positif. Oh, berarti kuadran 1 nanti X-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau kuadran 2, X-nya bagaimana? Kalau di sebelah kiri negatif, Y-nya atas, berarti positif. Kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itu nanti berkaitan dengan bagaimana kita mengubah dari kartesius ke kutub maupun sebaliknya. Yuk kita ke contoh soal. Yang pertama, ubah koordinat kutub di bawah ini menjadi koordinat kartesius. Oke, di sini terdapat titik A dengan koordinat 4,30 derajat. Nah, terlihat jelas karena di sini ada derajatnya. Oh, berarti ini merupakan suatu koordinat kutub. Andaikan nanti soal tidak berkata kutub ya. Jadi kita mengubah ke kartesius. Kartesius itu tadi susunannya apa? Yaitu X, Y. Jadi kita menentukan X-nya. X itu bisa diperoleh dari R kali cos. Kemudian kalau Y bisa didapat dari R kali sin. Nah, R-nya yang mana? Ya ini R. Kalau yang ini theta, tinggal masukin R-nya 4. Kemudian cos 30 derajat. Lalu 4 kali berapa nilai dari cos 30 derajat? Nah, pakai jari kemarin ya sahabat, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau sin bagaimana? Naik. Kalau cos bagaimana? Turun. Berarti ini cos. Oh, berarti mulainya dari sini 0 derajat, 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Tinggal di celing-celing, jadinya adalah 2 akar 3. Lalu Y-nya R kali sin 30 derajat. R-nya 4. Oh, sin dari sini 0 derajat, 30 derajat. Oh, berarti setengah. Sama dengan 2. X sudah ketemu, Y sudah ketemu. Oh, jadi koordinat kartesius dari titik A adalah 2 akar 3,2. Oke, selanjutnya sahabat nomor 2. Ya, sama ya. Yang diketahui adalah R dan theta. Kita butuh menentukan X dan Y. X itu R dikali cos. Kalau Y itu R dikali sin.
Tinggal masukin sahabat, R-nya 10, kemudian cos 300. Nah, ini gunakan sudut berelasi. 300 itu letaknya di mana? Letaknya di kuadran 4. Oh, berarti pakai 360 dikurangi. Sama dengan 10 dikali cos 360 dikurangi berapa? Biar hasilnya 300, yaitu 60. Kemudian hati-hati, kuadran 4 itu yang positif adalah cosnya. Oh, berarti aman. Ini tidak mengubah tanda, tidak ngasih min di depannya gini ya. Tinggal hitung. 10 cos 60 berapa? Pakai jari. Setengah. Jadinya 5. Kemudian sin 300 sama ya sahabat, 10 sin 60. Oh, kuadran 4 yang positif adalah cos, maka sinnya negatif. Ini kali ya, bukan dikurang. Kemudian 10 kali setengah akar, jadinya negatif 5 akar 3. Jadi titik B jika dinyatakan dalam koordinat kartesius 5, negatif 5 akar 3. Selanjutnya mengubah dari kartesius ke kutub. Nah, berarti butuh apa saja? Yang diketahui adalah X dan Y. Maka kita butuhnya menentukan R. R itu hasil Pitagoras X dan Y. Tinggal masukin X-nya 7, X-nya 7, 49 sebanyak 2. Yang bisa ditarik akarnya yang mana? 49, yaitu 7. Akarnya tetap 2. Kemudian untuk theta didapat dari tangan. Tangan itu Y per X. Y-nya 7, X-nya 7. Nah, lalu untuk menentukan tetanya nanti mikirnya begini. Sudut istimewa berapa derajat yang nilai tangannya 1? Tentu 45 derajat. Kemudian untuk menentukan dia termasuk di kuadran berapanya bisa dilihat di soal semula. Di sini X-nya positif, Y-nya positif, berarti kuadran 1. Kuadran 1 maka 45 tetap ya, karena 45 letaknya di kuadran 1. Jadi titik C jika dinyatakan dalam koordinat kutub adalah 7 akar 2,45 derajat. Selanjutnya mengubah ke koordinat kutub. Ini ada X, ini ada Y. Kita butuh R, X kuadrat tambah Y kuadrat. Negatif 6 kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat. Jangan lupa akarnya ditulis kembali. 36 3 kali 36 sama dengan 12. Kemudian untuk menentukan theta dilihat dari tangan. Tangannya adalah 6 akar 3 per 6. Nanti begini. Untuk tanda min plus ini nanti utamanya digunakan untuk menentukan letak kuadrannya ya sahabat. Kalau di awal tangan begini misalkan tanpa ditulis minus gak apa-apa, ditulis pun gak apa-apa kalau takut lupa.
Kemudian tinggal dijeling-jeling jadinya negatif akar 3. Kemudian kita harus cek. Nah, titiknya itu letaknya di mana? Nah, dilihat di sini X-nya, absesnya bernilai negatif. Kemudian Y-nya bernilai positif. Kuadran berapa ya? Yang X-nya negatif, Y-nya positif. Oh, berarti kuadran 2. Nah, nanti begini. Tangan tetanya kan ketemu negatif akar 3. Nanti mikirnya akar 3-nya saja, sahabat. Tangan berapa derajat yang nilainya akar 3, yaitu 60 derajat. Kemudian di sini ternyata letaknya bukanlah di kuadran 1. Berarti 60 derajat ini kita bawa ke kuadran 2. Pakai apa? 180 min berapa biar jadi 60? Jawabannya adalah 120. Tetanya 120 derajat. Kesimpulan, koordinat kutub. Koordinat kutub itu nanti terdiri atas R, theta. Kalau kartesius X, Y. Nah, untuk mengubah dari kutub ke kartesius, nah berarti kita butuh menentukan X dan Y-nya. X-nya didapat dari R dikali cos, Y-nya R dikali sin. Kemudian kalau dari kartesius ke kutub butuh menentukan R-nya dan theta. Kalau R pakai Pitagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau theta ini didapat dari tangan, Y per X. Itu ya kuadran-kuadran. Sistem kuadrannya diingat ada berapa kuadran? 4 kuadran ya, 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing dengan kriteria sendiri, sudutnya berapa kisarannya, kemudian untuk XY-nya, negatif positifnya, itu juga harus dicek. Oke, demikian sahabatku untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.